Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah gratis itu saat kampanye aja? PAN sekarang lagi naik. Kenapa? Kita tengok Pak Julhas sebagai menteri. Oke, kembali lagi di Bacrit Podcast, di mana banyak cerita, di situ banyak kuahmu. Yeay! Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kursi yang diidam-idamkan masyarakat. Wah, kursi yang diidam-idamkan rakyat. Waduh, ini adalah salah satu wakil rakyat kita yang ada di Deli Serdang. Ini dia Pak Irawan. Gokil Pak. Selamat datang di Bacrit Ya, Pak. sama-sama, terima kasih. Jadi Bacrit ini Bapak harus banyak kuahnya Pak. Oh iya. Iya, banyak kali cerita. Banyak kali cerita. Saking banyak ceritanya kuah tuh banyak. Banjir kuahnya. Banjir kuahnya. Oke. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Beliau ini adalah anggota DPRD Deli Serdang, Dapil 6, sudah 2 periode. Yeay! Gokil, 2 periode itu nggak gampang, bener Pak ya? Betul. Nggak gampang untuk merangkul masyarakat, membina masyarakat, terus mengayomi masyarakat juga, luar biasa. Tapi mengayomi lebih kayak polisi Pak. Enggak ya? Jadi Pak Irawan ini sudah 2 periode di DPR Dapil 6, dan hari ini beliau juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Deli Serdang. Partai Amanat Nasional Deli Serdang. Gokil, bukan orang biasa ini yang kita undang. Luar biasa. Oke, Pak Irawan, benar? Betul. IR Irawan MAP. MAP. IR ini apa Pak? Insinyur. Insinyur. Teknik sipil ya. Teknik sipil, oke. Jadi gini Pak Irawan. Iya. Saya ini kan banyak ngelihat spanduk-spanduk Pak Irawan udah mulai ini ya kan. Cuman yang saya pertanyakan ini, Pak Irawan ini mau 3 periode atau mau ke gubernur Pak? Jauh kali. Gimana Pak? Iya, sesungguhnya ini kan namanya pengabdian kepada masyarakat. Iya. Kemana posisi saja itu sudah nggak jadi masalah. Oke. Tergantung masyarakatnya, memang bermanfaat untuk masyarakat. Untuk kali ini sepertinya saya tetap main di dapil yang sama. Di dapil yang sama, oke, siap. Berarti Pak, selama 2 periode ini banyaklah suka duka Pak Irawan menjadi anggota dewan ini kan Pak. Tentu. Sebelum ke sukanya Pak, dukanya dulu Pak. Apa duka menjadi 2 periode anggota dewan? Waduh, kalau dihitung sebetulnya heran juga ya, kenapa semua orang mau jadi anggota dewan. Itu kan ada kunci. ini kayaknya ini jawaban jawaban para anggota dewan sebenarnya. Ini sudah template. Saya berpikiran simpel saja. Hidup ini adalah cukup sangat singkat. Oke. Maka bermanfaatlah untuk orang lain. Asik. Itu satu kunci dalam kehidupan kita. Jadi ada pepatah orang tua saya selalu mengatakan, "Nak, kamu harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain." Oke. Makanya saya masuk di DPR dari awal 2014, saya terlulus, cuman 2019 juga lulus lagi. Kemungkinan karena masyarakat itu memang welcome sama kita. Karena salah satunya adalah kita memang tidak pernah menyakiti hati rakyat. Oke. Itu mungkin yang salah satunya ya. Nah, kalau dukanya tadi saya tanya, kenapa orang mau masuk dewan? Tentunya kan bertanya-tanya nih. Betul kan? Betul. Saya pribadi asal-usul tidak tahu masuk dewan, masuk aja gitu. Tapi setelah kita masuk di dalamnya, banyak kita bingung. Bukan masalah duit. Tapi bingung fungsinya yang harus dijalankan. Karena dewan itu bukan sebagai penganyum masyarakat, tentunya punya sistem-sistem yang menjalankan 3 tupoksi itu. Apa aja tuh Pak, izin saya tanya? Iya, budgeting ya, budgeting, pengawasan, terus anggaran. Nah, oleh karena itu saya merasa waktu masuk pertama kali 2014 ilmu saya itu kurang. Saya masuk 2014 masih gelar insinyur, terus saya kuliah S2 dengan mengambil MAP, namanya MAP. Waduh. Master Administrasi Publik. Saya belajar pemerintahan di situ, saya dapat.
di 2019 saya punya sistem yang sangat cukup kuat. Saya berpikiran, dulu saya main waktu 2014 itu menghabiskan angka hampir 1 miliar. Wah, Iya. untuk jadi anggota Dewan 2014 Iya, menghabiskan 1 miliar. 1 miliar. 900, kalau saya masih ingat ya, 987 juta. Itu asli. Itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya benar-benar keluar segitu, Pak? Bener. Karena pada posisi itu saya berpikiran main itu saya nggak tahu main, Mas. Saya hanya main saja. Saya main seperti bupati. Seperti apa tuh? 8 mobil saya branding semua. Jadi setiap simpang itu ada mobil. Oke. Ya, ada pesta saya terus keliling. Jadi tiap minggu gajian itu Supir? Bukan, anggota itu gajian tiap minggu. Jadi seperti pemborong, karena saya memang pemborong gitu kan. Jadi sistem itu saya buat seperti pemborong. Terus saya kaji 2019. Kalau begini main terus, wah gimana jadinya? Habis gitu kan. kan? Jadi saya 2018 saya punya sistem karena mengacu kepada saya sekolah S2. Saya tanya, apa hubungan masyarakat dengan DPR dan apa hubungan DPR dengan masyarakat? Ternyata mereka tidak bisa dipisahkan. Sama sekali tidak bisa dipisahkan. Selagi masih mau jadi anggota DPR, maka rakyat itu adalah betul-betul wakil rakyat. Dibina, dianyomin, dan dimakmurkan. Jadi kalau sudah punya sistem, saya berkaca. Apa sistem yang bisa menguat? Saya pada saat itu saya bilang, sistem yang paling akurat adalah tentang pesta. Iya. Tenda, tenda, kursi keyboard dan yang lain-lain. Bapak gratiskan? Pada saat itu saya gratiskan. Kenapa saya gratiskan? Pada saat kampanye? Pada saat 2018 sampai 2019 saya gratiskan. Masa kampanye lah itu ya. Saya keluarkan uang 1,2, tapi uangnya tidak hilang. 1,2 M? Iya, tapi uangnya tidak hilang. Bahkan sekarang jadi aset. Nah, sebentar, nggak hilang karena Bapak membuat usaha. Bukan tenda. Usaha. Saya pada situ tidak berkatakan itu usaha, tapi itulah milik rakyat. Pertama, saya berpikiran bagaimana rakyat itu memilih kita. Ada deadline, jangan pernah meminta kalau tidak pernah memberi. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah gratis itu saat kampanye aja? Pada posisi di 2018 sistem mulai berjalan. Saya setahun itu, saya gratiskan semua masyarakat yang pesta. Setelah dapat, terpilih, waktu kampanye juga saya sudah berjanji, Bapak Ibu masyarakat yang baik hati, tentunya yang baik hati. Iyalah, udah milih ya kan? kan? Sudah baik hati masih bersama saya. Iya, benar. Tidak usah khawatir, setelah saya terpilih, tentunya pada saat itu saya cuma nanya tenda, kursi. Tenda sama kursi, sama keyboard, 3. Hanya itu saja. Setelah saya terpilih, saya janji sama masyarakat. Bukan sekedar janji, saya pastikan kalau saya terpilih kembali di bulan 11, saya akan membuat semua lengkap. Termasuk pelamenan. Ya, termasuk semua lengkap, sampai detik ini semua lengkap. Dan gratis sampai sekarang? Tidak digratiskan, tapi dia pada pemilih saya, itu ada KTA namanya. KTA saya. Dapat diskon? Dapat diskon, artinya saya panggil ketua-ketua tim, saya katakan, kemarin kita gratis ya, tapi ini untuk perawatan karena ini milik Anda semua. Jadi hanya 30% perawatan. Jadi diskonnya 70%. 70% di diskon, gokil. 70%. Tapi kenapa nggak Bapak gratisin aja semua? Nah, perawatannya dari Bapak lah. Benar. Saya memahamin, Mas, karena ini sifatnya kan panjang, Mas. Ya. Panjang, semenjak kita menjabat tentunya akan mengacu kepada 5 tahun ke depan. Kalau kita gratisin, ada kekhawatiran tentang sistem yang kita punya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, supaya saling memiliki, itu kita buat diskonnya 70%. Dan 30% itu adalah, itu hanya sebagai perawatan. Karena kan kalau gratis nanti yang nggak milih Pak Irawan, aku milih gitu kan? Tidak bisa, karena ada KTA. Harus ada KTA. KTA-nya khusus punya Pak Irawan? Khusus. Ada saya bawa. Boleh lihat, ada contoh? Ini kalau, menjadi... kalau KTA ini terus kita bawa kemana-mana. Ini dia. Ini dia, guys. Itu dia. Ini dia. Gambarnya ganteng tuh. Ganteng. Insinyur Irawan, MAP. Aduh, banyak berarti map Bapak di rumah ini ya? Map proposal. Betul. Karena setiap yang mempunyai KTA ini, Mas, itu diskonnya 70%. 70%? 70%? 70%. Jadi makanya saya meyakini sistem ini sudah cukup update. Pertanyaannya Pak, ketika Bapak, mohon maaf,
tidak terpilih lagi, apakah ini masih berlaku, Pak? Ya, itu sudah saya katakan, seandainya sebenarnya tidak terpilih, itu tetap berlaku. Tetap 70% berlaku? Tetap 70%, Oke. karena tapi saya meyakinin itu bakal terpilih. Oh, ini dia positif thinking dari Pak Ridwan ini. Karena kalau masalah pemilihan itu hanya masalah teknik dan trik. Oke, bicarain teknik dan trik apa yang Bapak buat untuk di tahun 2009 selain tenda tadi, Pak? Aduh, ini ditutup semua nih. Kita bongkar dikit ini rahasia sesungguhnya- Pak Irawan 2 periode. Ya, ini sesungguhnya bukan suatu rahasia lagi. Oke. Justru kita sudah cukup banyak. Saat ini untuk main di 2024, saya sudah menciptakan sistem dan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan. 8 bulan. Iya. Oke. Yaitu namanya adalah STMK. STMK. Iya, namanya STMK Sedekah Tolong Menolong Kesehatan. Asik. Kenapa Itu seperti saya apa, bilang- Pak? Semua yang menjadi pemilih saya itu Oke. harus mempunyai KTA saya. Oke. Maka dengan punya KTA, dia akan punya sedekah. Sedekahnya, contoh, saya mengambil sistem ini mengacu kepada permintaan masyarakat dan keinginan. Oke. Banyak BPJS masyarakat yang punya, tetapi nyangkut. Kenapa nyangkut? Jarang juga yang bayar. Nunggak. Nunggak. Iya, benar. Akhirnya yang korban Pak Irawan. Di telepon. Jadi Karena korban. apa? Iya korban. Iya, Kenapa korban? Iya, betul. Itu BPJS memang pemerintah yang punya. Dan Benar. itu wajib kita dukung. Oke, saya potong. Kenapa Ya. Bapak nggak sampaikan aspirasi masyarakat tentang BPJS ini ke Dinkes Ya, atau tentunya kami sudah membuat aspirasi kepada Binkes atau Dinas Sosial. Pada saat ini memang saya berpikir karena ini produknya adalah pemerintah, pusat ya? pusat, Iya, dan iya, saya sebagai anggota DPR juga harus punya produk. Nah, di Iya, situ iya, saya iya. tertarik. Kenapa saya tertarik? Pada posisi itu, salah satu contoh ya, ada jam 12 malam datang ke rumah saya, gedor, jam 12 ambil jam 1 lah. Gitu. Dia istrinya melahirkan. Oke. Melahirkan, dia gedor saya bangun, Jam 12 malam tuh, jam Pak ya? hampir jam 1 lah. Hampir jam 1. Saya gedor, saya bangun, ditanya, ada keperluan apa Pak? Saya bilang, Pak saya mau ketemu Pak Irawan. Oke. Pada saat itu dia tidak kenal Pak Irawan. Oke. Lucunya begitu tuh, nggak kenal Pak Irawan. Tapi dia tahu saya, rumah saya di situ. Oke. Begitu saya buka, terus saya ngobrol, ternyata keluhannya adalah istrinya mau melahirkan. Melahirkan. Orang melahirkan Mas, tidak bisa nunggu Mas. Betul. Tapi pada posisi melahirkan, dia punya BPJS tapi tidak pernah bayar. Oke, nunggak. Nunggak. Tentunya, ya kembali tadi itu. Harus bayar tunggakan dulu kan? Karena ya tentunya harus bayar tunggakan dulu. Dan itu Pak Irawan yang nanggung. Iya, sesungguhnya bukan nanggung. Tapi Pada posisi itu, saya datang ke saya itu Mas, begitu saya melihat itu harus dilahirkan, ya. kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Oke. Minta tolong, dia nangis sampai cium kaki saya bilang saya bergerak, kenapa? Begininya kah orang ini? Ya. Tentunya membuat tadi saya itu menjadi lulu. Benar. Saya datengin, sekarang gini Mas, kamu gimana? Ini Pak, harus operasi Pak, kenanya 9 juta. Oke. Pada saat itu, ya secara kebetulan saya masih ada uang. Alhamdulillah. Dikit. Ya. Saya bilang, kamu punya uang berapa? Saya punya 4 juta Pak. Oke. Ya sudah, saya berikan 5 juta langsung pada posisi itu malam jam 1 malam itu. Gokil. Untuk yang mau melahirkan Itu itu melahirkan. aja. Oke. Dah. Padahal Bapak nggak tahu dia pemilih Bapak apa Tidak. enggak? Oke. Tapi- Dan tahu Bapak dia punya KTA Bapak enggak? Tidak. Enggak tahu. Oke. Tapi karena manusiawi. Oke. Saya berpikiran bagaimana kalau dia itu, posisi itu adalah kalau posisi saya. Oke. Itu pemikiran saya Mas. Jadi, dari situ saya berpikir, kalau begini terus, habis dong devisa Boncos kita. lah. Habis dong devisa Iya, kita. iya. Kita ngambilnya sikit-sikit. Iya. Begitu kita keluarin banyak. Iya. Ya, memang orang rumah kita tidak pernah marah. Oke. Tapi pada posisi itu saya berpikir keras, saya sholat tahajud, saya mendapatkan suatu ilham. Oke. Pertama, kenapa nggak dibuat sistem keroyokan? Oke. Bahasa kalau dulu kan gotong royong ya. Kalau di PAN ini bahasanya keroyokan. Keroyokan. Ah, kalau keroyokan berarti mengajarkan sesuatu selesai. Iya, sama-sama. Kalau gotong royong pasti bekerja. Bekerja. Nah, di sini saya ciptakan sistem itu. Setelah saya kaji selama 2 minggu, saya ciptakan sistem namanya STMK itu, Mas. STMK Jadi tadi ya. STMK itu, Mas, Oke. saya sekarang masuk di semua perwiritan. Oke. Saat ini perwiritan yang sudah bergabung sama kami itu sebanyak 88 perwiritan. Percut. Kecamatan Pecusetuan. Percut aja. Termasuk Batang Kuis. Oke, yang saya jadi mau tanya, sedekah tadi dari wirid tadi bersedekah atau dari donatur, Pak? Tidak.
Jadi dia gini, kita ambil sedekahnya itu Rp10.000 per bulan. Per bulan dari satu wirid? Perwiritan. Satu wirid atau satu orang, Pak? Perwiritan satu orang 10.000. Oke, kali 80 wirid tadi. Ya, tentunya uang itu akan kita berikan kepada pihak rumah sakit. Setiap yang sakit, dia tidak dikena pungutan pembiayaan lagi, Mas. Oke, pertanyaannya, bisa nggak kita pastikan semua orang bersedekah? Kan nggak bisa, Pak. Betul. Sedekah kan hak-haknya sendiri gitu. Dan bagaimana cara Bapak untuk membuat mereka itu mau bersedekah 10.000 per bulan? Ya, gimana cara Bapak untuk mensosialisasikannya? Tentunya ini sudah saya cover ya. Ini sistem ya. Kalau sistem itu kan tentunya mana yang bocor-bocor tentunya kita tahu. Iya. Posisi ini sekarang, masyarakat yang kita masuk di perwiritan, kita sepakatin dulu dengan ketua perwiritan. Tentunya anggotanya ada berapa, Bu? 100. Kita punya sistem program seperti ini. Yang mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut juga tidak dipaksa. Kenapa? Kita sama-sama mencari amal dan ibadah. Kalau BPJS itu tanggung jawab. Betul. Ya, itu kewajiban. Betul. Tidak dapat sedekahnya dan tidak dapat pahalanya. Betul. Tapi di posisi STMK ini, kalau kita bersedekah 1 bulan itu 10.000 per orang, tentunya kalau kita sakit, kita akan disedekahkan oleh orang. Sakit tidak bayar. Betul. Tapi kalau kita nggak sakit, tentunya kita dapat pahala, Mas. Benar, kan? Benar. Jadi di perwiritan itu tentunya mencari amal dan ibadah. Ayo, ternyata semuanya saya masuk welcome. Bahkan saya udah seperti ustadz. Begitu saya masuk di sini dipanggil Pak, tuh ikut Pak ikut kemari Pak kemari. Akhirnya ya bedanya 2 aja, Mas. Apa itu? Kalau Ustadz dengan DPR bedanya 2. Apa itu? Kalau Ustadz pulang dikasih amplop, kalau Pak DPR datang pasti ngasih amplop. Itu bedanya. Berarti udah bisa lah ini Ustadz Irawan kita panggil nih. Insya Allah. Dalam pembenahan mungkin dalam berjalan ya. Siap. Ya mudah-mudahan lah. Sistem ini memang betul-betul berjalan. Saat ini sudah mencapai 23.000 orangnya sama kita. 23.000. Iya. Dan di sini memang sistem ini kita ada kerjasama dengan salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Citra Medica. Bentar. 28.000 tadi ini adalah pemegang KTE Pak Irawan. Ya, betul. Wow, udah bisa jadi bupati tuh, Pak. Ya, sesungguhnya kalau bupati mungkin belum mencapai lah. Tapi wakil bupati bos, boleh lah. Ya itu tinggal terserah nanti kursinya gimana ya. Tapi pengen jadi wakil bupati atau jadi bupati pengennya, Pak? Saya memang jujur, saya kalau jadi bupati tidak mau, tidak terpingin. Kenapa? Mungkin karena sifat manusiawi timbul ya. Artinya kalau kita makan sudah kenyang, ngapain kita makan lagi? Jadi saat ini kita sudah dengan masyarakat, kita sudah nyaman dengan masyarakat, tidak protokoler. Ya tentunya kalau memang ada kesempatan mungkin beda lagi. Tapi kalau 28.000 tadi minta Bapak jadi bupati, apa jawaban Bapak? Ya tentunya kita tanya sama pemilih saya. Gimana ini? Iya 28.000 ya, tadi. Saya tanya ke pemilih saya. Mereka setuju. Ya kalau setuju apa salahnya gitu kan? Tentunya berarti direstui. Mantap. Sekarang kan banyak orang mau jadi bupati segala macam tidak punya potensi, tapi mereka mau maju dengan alasan tersendiri. Kan gitu. Jadi saya berpikiran prinsip sederhana saja, Mas. Hidup ini jangan pernah disia-siakan. Karena setiap detik, setiap langkah itu pasti punya perhitungan sendiri. Iya benar. Seperti jam dinding, nggak pernah berhenti. Tapi kalau habis baterainya, Pak? Kalau habis berhenti berarti beli baterai baru. Beli baterai baru. Pak, ini kita coba bicarain tentang apa kerja Bapak di DPR. Asik. Jadi saya pengen lihat dan teman-teman juga yang nonton ini atau masyarakat juga ngerasain, apalagi masyarakat Percusetuan. Ya, Percusetuan ini kan luas dan berdekatan dengan Bandara Kuala Namu. Apalagi kalau teman-teman tahu ada jalan yang alternatif menuju Kuala Namu, itu lewat Gang Sawah, Pak ya. Iya, betul. Nah, saya juga lihat banyak jalan-jalan rusak, Pak. Peran DPR ini terhadap jalan rusak seperti apa, Pak, perannya? Atau peran Pak Irawan sendiri seperti apa, Pak? Ya, sesungguhnya kita kalau jalan rusak itu prihatin, Mas. Pertama, kita di Deli Serdang ini cukup banyak jalan yang sudah dibentuk dan dibuat, oleh aspal segala macam.
Cuman masyarakat itu kurang monitoring. Kenapa saya bilang kurang monitoring? Ya teman-teman pengusaha kita kadang-kadang kan juga ada galian C yang mestinya tidak berbalik lewat dari situ, itu lewat dari situ. Berarti juga. galian C-nya harus Ya, stop. sekarang sudah tertata, Mas. Oke. Kalau kemarin memang tidak tertata. Akhirnya begini. Apa yang nggak tertata? Galian C-nya apa? Iya, artinya mereka juga tidak punya izin di situ kan. Hari ini Ya saat ini yang saya lihat itu kayaknya semua sudah terkondusif. berarti nggak yakin kalau Bapak bilang kayaknya. Bukan, sekarang kondusif. Oke, Tidak ada lagi galian C. kondusif. Karena kemarin itu sempat tidak kondusif. Oke. Kenapa saya bilang demikian? Kita di sini masih terlalu banyak lahan ex-PTPN. Jadi mereka memanfaatkan mengambil tanah itu sehingga berpengaruh kepada badan jalan. Oke. Tonase berlebihan gitu kan. Sebenarnya untuk perbaikan peningkatan jalan rusak itu, Pak, itu berapa anggarannya, Pak? Ya tergantung lah. Kenapa saya bilang tergantung? Contoh, umpamanya aspal itu masih bagus, mungkin di landing dia atau diperbaiki tambal ya. Namun kalau sekarang ini membuat baru tuh sepertinya tidak mungkin lagi. Kenapa saya bilang tidak mungkin lagi? Karena anggaran ini kan terbagi-bagi. Kalau yang sudah ada aspal yang sudah memang masih ada bagus sebagian, ada yang bolong segala macam, sepengetahuan saya pasti terlalu banyak untuk ditambal. Oke. Ya. Karena apa? Karena anggaran alokasi dana itu kan tidak seimbang. Oke. Berarti kalau ini untuk sebut angka, Bapak nggak berani atau Bapak belum tahu? Iya, bukan tidak berani. Artinya begini, ini kan sekarang kewenangan sebelah ya, daripada Pemkab ya. Sebelah berarti? Ya Bupati lah. Bupati. Ini kan kewenangan Bupati. Kebetulan saya dulu di Banggar, sekarang kan saya di Balek ya. Oke. Tentunya setiap anggaran itu dialokasikan. Iya. Malah terdahulukan. Nah, sekarang menjadi suatu keharusan atau menjadi suatu tradisi kalau menurut saya, penggunaan anggaran terakhir itu selalu dibuang ke aspal. Selalu buat ke aspal? Iya, di badan jalan, di jalan-jalan itulah. Kenapa? Mungkin sekali push habis dia anggarannya. Terus ada dengar kabar juga di depan Konawa ini ya, depan Konawa itu akan dilebarkan jalannya, Pak. Itu kapan, Pak? Yang mana tuh? Ini jalan ini terus sampai ke Gang Sawah. Oh, intinya begini, saya dengar juga sih. Cuman itu kan biasalah. Kalau sudah kabar katanya, tentunya itu perencanaan daripada provinsi atau kabupaten. Apa yang menghambat perencanaan itu, Pak? Ya tentunya jadi. Kalau menghambat itu sudah jelas pemilik tanah, pembebasan lahan. Apa karena APBD-nya, Pak? Bukan. Ini kan seperti melebarkan jalan atau seperti paret segala itu kan alokasi itu melalui mekanisme. Kenapa tidak asal-asal juga? Pendekatan dengan masyarakat yang punya lahan, tentunya berapa lahan yang mau dipakai segala macam. Tidak bisa serta-merta dengan bahasa Jawanya kucuk-kucuk nih ya. Kucuk-kucuk itu bahasa nggak bisa. Tentunya pakai akademis, kan kajian akademisnya begitu. Jadi tadi Bapak bilang Bapak pernah di Banggar juga, artinya Bapak tahu dong APBD yang saat ini prioritasnya kemana, Pak? Ya kalau saat ini memang prioritasnya karena kita baru menjalankan COVID ya, tentunya terlalu banyak anggaran dibawa ke COVID ya. Oke, masih ada efek sampai sekarang, Pak? Kemarin kalau kita lihat kan COVID ini kan belum selesai, Mas. Dan kita dibawa lagi kepada anggaran di pendidikan. Karena kan apa, sudah begitu ketinggalannya pendidikan kita, maka kita lebih mengalokasikan lebih banyak ke pendidikan. Oleh karena itu, kami sebagai anggota DPR tentunya kami monitoring, Mas. Oke, berarti untuk saat ini APBD itu prioritas ke Dinkes dan pendidikan. Iya. Oke. Nah, setelah ini atau menurut Bapak pribadi seharusnya APBD ini prioritasnya kemana, Pak? Ya kalau saat ini saya rasa memang untuk kedepannya. Tentunya ke mental masyarakat kita ini sekarang sudah hancur, Mas. Kenapa saya bilang demikian? Sekarang kita lihat anak-anak saja yang kecil sekarang udah pegang HP, Mas. Oke. Terus dengan kemarin terjadinya daring segala macam pendidikan itu juga merusak. Kenapa merusak? Ketinggalan. Oke. Jadi begitu banyak. Nah sekarang mungkin yang saya lihat, kebetulan saya di Komisi 4 ya, itu tentang pendidikan dan kesehatan. Saya melihat juga bahasa itu, saya monitoring. Sekarang pendidikan ini memang lagi digalak-galakan. Beberapa leading tentunya itu menjadi suatu acuan yang sifatnya adalah untuk membina anak bangsa kita ini, Mas. Itu dia. Oke, Pak. Diminum dulu, Pak. Ya. Nah, itu minuman dari Konawa, Pak.
Konawa itu. Konawa. Konawa bahasa Melayu. Ya, Konawa, berarti kawan kita. Kawan kita. Ayo guys, kita makan dulu, minum dulu. Udah pakai guys. Ada gaul. Ada gaul. Ya, kita walaupun sudah tua tapi jangan mau ketinggalan malah muda. Iya, betul banget. Oke. Kalau hari ini Pak, kan APBD, dalam APBD itu ada mengacu pada PAD, benar Pak ya? Nah, hari ini PAD kita seperti apa Pak kondisinya, dan menurut Bapak bagaimana cara untuk meningkatkan PAD itu sendiri Pak? Iya, sebetulnya ini kan dari tahun ke tahun ya, artinya dari masa ke masa lah. PAD kita memang terbanyak itu berada dari Kecamatan Bojong Setua, hampir 43% gitu, dari sini semua. Tentunya sekarang kan banyak sektor seperti kita lihat seperti namanya Kuala Namu, itu kita bisa ambil hanya dari parkir ya. Hanya sekian persen saja itu dari parkir. Parkir? Iya. Parkir doang? Iya, karena sisanya itu kan mau diambil provinsi. Nah, jadi itu tidak bisa kita melampaui. Yang kedua, sektor daripada pariwisata. Kesusahan kita di pariwisata ini adalah masalah nomenklatur. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikutip kontribusinya, tentunya ini akan menjadi acuan. Nah, kurang juga pembinaan. Sesungguhnya itu bisa menjadi sesuatu target di pariwisata itu sendiri, tapi betul-betul legalnya jelas. Itu satu. Yang kedua, mungkin dari dinas pendapatan sendiri, itu tentunya kan nggak lepas dari pajak ya. Betul. Itu mungkin terbesar dari pajak. Nah, PBB kita sendiri sekarang juga belum bisa akur gitu. Bahasanya akur ini belum bisa selesai dengan baik. Artinya masih bolong-bolong gitu kan. Terlalu banyak lagi yang belum terjemput segala macam. Nah, kalau tentang APBD, tentunya PAD tentunya kita menjadi sandaran ya. Karena kemarin waktu saya di Banggar pertama kali rapat dulu, terakhir lah itu dipaksakan harus sekian, tapi ternyata tidak bisa terrealisasi. Oleh karena itu, ya saya menegaskan juga lah kepada pemerintah, kepada Kabupaten Deli Serdang, bahwa jangan pernah main-main lah tentang PAD ini. Karena apa? Pembangunan itu mulai dari sini. Benar. Kita cukup amat sedih sebetulnya. Masyarakat itu tidak tahu tentang PAD ini. Itu kenapa saya bilang demikian? Contoh, listrik kita bayar, kendaraan bermotor kita bayar. Ya, lampu jalan kita bayar. Berarti pemerintahan Deli Serdang kurang transparan terhadap PAD? Yang saya ambil kutip itu bukan masalah transparan, Mas, tapi kurang greget ya. Kurang capaiannya. Terkait pencapaian, berapa target tahun ini Pak untuk PAD? Waduh, memang saya tidak mengikuti yang terakhir ya. Saya sayang juga tidak mengikuti kemarin, waktu itu saya masih kunjungan pribadi. Kalau yang dulu, yang pas Bapak di Banggar lah? Iya, setahu saya kemarin hampir 1 lebih lah gitu ya. 1 M lebih? 1 triliun lebih. 1 T lebih? Targetnya? Iya, 1,3. Tercapainya? Tercapainya karena cuma hanya 800 sampai 900. Yang mengakibatkan tadi kurang greget? Itu namanya nomenklatur tadi tentang PAD yang kurang greget ya. Itu kalau saya bilang bahasanya greget gitu. Kenapa? Kalau memainkan sistem ya jangan setengah-setengah. Cuman kita kan tidak praduga tak bersalah. Bukan ada apa dan bagaimana, bukan. Benar-benar. Tapi capaian itu belum terrealisasi. Itu saja sih, Mas. Nah, itu tadi terkait, berarti kalau apa upaya kita, Bapak lah sebagai Dewan untuk tadi meningkatkan PAD adalah greget lah di nomenklaturnya, itu ya Pak ya. Nah, hari ini kan IMB Pak ya, kita coba gali tentang bangunan-bangunan ya Pak ya. IMB ini kan sudah diganti namanya, penyebutannya jadi ganti jadi PUBG ya? PBG. Kalau PUBG ini PUBG Pak, mainan PUBG, PBG Pak. Nah, faktor penyebabnya nggak tercapai di PAD itu gimana Pak? Faktornya apa Pak? Iya, sekarang kan udah ada perubahan-perubahan di dalam konteks di pemerintahan kita di Kabupaten Serdang. Tentunya Bupati akan mencari solusi-solusi ya tentang bagaimana tentang INB yang memang selama ini sebetulnya cukup bagus, cuman kadang kan sosialisasi kepada masyarakat itu penting. Kenapa? Orang kan sekarang juga mau ngurus segala macam
minimnya informasi itu. Oke. Deli Serdang memiliki berapa kursi, Pak? 4. Boleh sebut, Pak, siapa aja yang duduk di kursi Yang itu, Pak? pertama tentunya Insinyur Irawan M. Abdi. Asik, iya dong, nomor 1. Ya, Oke. karena ketua DPD. DPD ya. Yang kedua Bayu Sumantri Agung. Bayu Sumantri Batang Kuis. Di Dapil 1. Oh, dapil 1 ya. Oh ya. Dapil Pakam. Pakam. Ya. Yang ketiga itu Wahyu Danin. Wahyu Danit. Iya, itu di Dapil 4. Dapil 4 itu daerah Sunggal. Sunggal. Yang keempat itu Imran Obos. Imran Obos, Tanjung Morawa. Oke, Dapil 2. Oke. Ketua fraksi siapa, Pak? Masih Bayu Sumantri Agung. Oh, kenapa nggak Bapak sebagai ketua DPD juga sebagai ketua fraksi? Iya. Karena kan itu setahu saya ketua fraksi itu juga didiskusikan dengan DPD-nya, Pak. Betul. Sesungguhnya kalau kita cerita tentang kepartean, tentunya yang pemenangan itu adalah ketua DPD. Tapi posisi ini saya punya strategi yang besar. Kita tidak mau mencari ombak. Oke. Ya, kita hanya mencari cari ikan. Oke. Kalau banyak ombaknya, tentunya ikannya akan lari kemana? Lari. Oke. Saat ini saya lagi konsentrasi kepada capaian untuk 2024. Target kami tentunya adalah 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi. Kenapa sampai pengen targetnya 8 kursi sementara kalau di pusat kita lihat kondisi PAN ini kan wah, agak goyang ini, Pak. Sebetulnya bukan goyang. Saya tidak setuju dengan kalimat goyang. Kenapa saya bilang itu goyang? PAN sekarang lagi naik. Kenapa? Kita tengok Pak Julhas sebagai Menteri Perdagangan terus membuatkan misi-misi dan visinya terus berbuat terus. Oke. Sehingga kemarin dari minyak makan yang langka itu sudah teratasi semua dengan berganti dengan minyak kita. Ya. Dan yang lain-lain sekarang juga sepertinya Pak Jokowi sendiri kan nyaman juga membawa Pak Jul ke pasar-pasar. Berarti ada kemungkinan PAN akan koalisi lagi dengan PDIP. Tentunya begini, di dalam partai ini semua kan punya kemungkinan, Mas. Iya. Koalisi itu bukan bagi-bagi kursi, tapi visi dan misi sama nggak dalam satu partai. Itu yang dimaksudnya. Kalau sama-sama untuk membangun rakyat dan masa depan masyarakat, tentunya saat ini kan harus bahu-membahu. Nah, kalau tidak bahu-membahu, tentunya kayak sekarang ada KIB, ya kan, ada koalisi kebangsaan, ada perubahan. Sah-sah saja. Ini kan menuju melucutnya siapa pimpinan presiden yang baru dengan wakil presiden. Kira-kira yang paling pas untuk 2024 bupatinya siapa, Pak? Ya tentunya. Atau Bapak punya nama-nama yang sekarang lagi? Ya kembalilah ini kita bilang partai itu sekarang punya acuan. Apa acuannya? Pertama, partai sekarang ini udah 2024 karena pemilihan bupati nanti itu di bulan 11 2024. Iyalah, setelah tentunya kita pileg dulu. Iya. Nah, ini kan punya acuan. Tentunya kami PAN kami ngotot dulu juga nih, Mas. 8 kursi tadi. 8 kursi. Kenapa? Kalau 8 kursi tentunya kita pede. Berani? Iya tentu dong. Bupati? Siapapun nanti bupatinya tentunya PAN akan mengusung dari partai PAN. Gokil. Itu dia. Ketua DPD ya? Ya tentunya itu kita berikan kepada masyarakat dan izin kalau seandainya kita sudah punya 8 kursi, tentunya kita minta ridho, minta restu dari ketua umum. Kalau misalnya hari ini atau video ini naik menjadi jejak rekam lah nanti jejak digital juga, tiba-tiba upload dar banyak yang nonton, Pak, ya kan? Ini kan calon terkuat nih kan Pak Yusuf nih, ya kan, yang sekarang menjadi wakil bupati. Calon kuat untuk jadi bupati, tiba-tiba Pak Irawan ditelepon. Dilamar lah Pak Irawan. Apa jawaban Pak Irawan? Nah, 2 periode. Sesungguhnya ya tadi tidak bisa lepas tadi saya bilang. Seandainya maunya 8. Iya lah, artinya sudah 8 kursi terpenuh, tiba-tiba dilamar. Apa jawaban Pak? Yang dilamar Pak Irawan, bukan PAN-nya, Pak Irawannya. Ayo. Kalau Pak Irawan dilamar, berarti PAN-nya pasti dilamar. Betul. Otomatis dong. Karena beda Pak. Tapi kalau yang dilamar PAN-nya, berarti kita PAN harus godok siapa? Kan gitu. Tapi kalau yang dilamar ya Pak Irawan sendiri, Pak Irawan bisa bawa PAN-nya kan gitu. Sekarang kan gini, Mas. Saya saat ini hidup ini menjalankan ber-DPR dan menjalankan kehidupan. Saya ngalir ya, tentunya gini. Saya juga ketua Pujakusuma Sumatera Utara. Nah, tentunya ngefek gitu kan. Kalau kita pastikan orang Jawa di Deli Serdang ini hampir 64%. Kalau kita bisa kumpul jadi satu, Mas bisa bayangin.
Namun di sini target saya adalah pertama nih, kita kan step by step Mas. Tangga pertama sudah jadi ketua DPD, tentunya punya kekuasaan kewenangan. Tahap kedua menjadikan PAN di Kabupaten Deli Serdang itu menjadi 8 kursi. Nah, jadi kami sekarang ini lagi keras. Setiap dapil kami keras. Kenapa? Kami bina. Terus kami bina. Nah artinya caleg saja nanti di 2024 setiap dapil tidak boleh berseteru. Itu harus kompak. Kita udah buktikan. Berarti dapil 6 target 2-1? Iya. Atau kalau target ya target memang dapil 6? kita takut berbahasa muluk-muluk. Iya. Tapi namanya target harus target kan jangan tanggung-tanggung, harus diungkapkan Mas. juga. Jangan Jadi 2. Kalau targetnya 3 jatuh di 2. Oke. Kalau 2 takutnya jatuh di 1. Berarti kalau targetnya 8 jatuhnya jatuh di 7. Tentunya kan kita punya asumsi. Betul kan? Iya betul. Jadi mudah-mudahan kita ya targetnya 3 lah. Ya, oke, 3. Kalau 3 karena kan dapil 6 tambah 1 kursi. Iya, jadi 12 ya. Awalnya begitu. 11 jadi 12. Sekarang serem Mas. Dapil 6 itu udah kompak, caleg-calegnya di 12. Wah, ini mantep Mas. Kita keren gitu. Jadi 12 nih jarang yang 12. Ya kan? 12 calon ngompak semua. Oh, ini keren gitu. Pak, kalau misalnya takdir Allah menjadikan Bapak DS1 atau DS2, apa program yang pengen Bapak bawa untuk Deli Serdang? Tentunya sederhana saja, Mas. Boleh lihat ke netizen, Pak. Apa program yang pengen Bapak bawa untuk menjadi DS1 atau DS2? Iya, tentunya nggak bisa lepas dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua ini tidak bisa kita atur dengan cuman bercakap-cakap. Cukup sangat sederhana saja. Apa kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan? Pertama, ekonomi. Yang kedua, tentang kesenjangan sosial. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat adalah pendidikan. Ini, kalau isu ini kita bawa ke tengah, tentunya akan mengacu kepada yang terakhir 5, Mas. Apa itu? Kekeluargaan. Kalau sudah kompak dengan adanya ekonomi yang bagus, kewirausahaannya terus, ini saya rasa masyarakat juga tentunya akan nyaman. Nah kita seandainya tadi Mas bilang, seandainya kita berandai-andai ini Pak. Ini kalau berandai-andai ini kadang kesampaian juga. Ini kalau orang kesampaian belum sampai juga ini. Iya. Tentunya kita akan bersinergi dengan masyarakat untuk memajukan Kabupaten Deli Serdang dari beberapa aspek. Yang menjadi prioritas aspek apa Pak? Tentunya tentang kesehatan, Mas. Kesehatan. Kita tengok, makanya saya bilang, saya sistemnya punya STMK. Seandainya masyarakat ini saja kalau sudah kompak, sakit nggak bayar, Mas. Sakit nggak bayar. Kenapa? Mereka mau menyumbangkan sebagian uangnya itu bukan karena paksaan, tapi juga bukan karena dia tanggung jawabnya. Kebutuhan. Kalau umpamanya memberikan sedekahnya, tentunya ini akan bermanfaat. Dan ingat, jangan pernah main-main dengan kalimat sedekah. Kita saat ini bersedekah 10.000, tentunya kita Allah akan membuktikan bahwasanya akan diberikan ganjaran 1000 kali lipat. Saya udah ngalamin, Mas. Saya udah ngalamin, makanya saya berani ngomong. Benar. Kalau nggak percaya, tanya sama Pak Ustadz. Siap. Sama jawabannya. Oke lah Pak Irawan, sudah hampir sejam kita Pak. 44 menit, luar biasa. Ini sebenarnya banyak mau saya tanyain lagi tentang program Bapak nanti mau kalau misalnya DS1 atau DS2 itu nanti kita podcast lagi Pak tentang UMKM. Saya mau nanyain lagi tadi tentang milenial lagi, Satu jam nggak cukup, Mas. Banyak sekali. Cuman kita mau tes ombak dulu itu, ya kan? Siapa tahu mereka-mereka yang nonton ini support jadi DS1, Allahu a'lam, ya kan? Kan target tadi kalau jatuh ya paling DS2 lah, ya kan? Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Terakhir Pak, pesan untuk warga Deli Serdang Pak. Seluruh, bukan hanya dapil Bapak. Pesannya Pak. Baik, terima kasih Mas. Iya Pak. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang, tentunya pada saat ini kita sangat masih terpuruk. Kalimat terpuruk dengan perekonomian. Maka hemat-hematlah dulu sebagian untuk mempergunakan daripada hartanya atau keuangannya. Jangan boros-boros dulu. Itu salah satu trik juga untuk membuat kita menjadi nyaman. Yang kedua, kita pada posisi sekarang ini mungkin posisi global kita tidak menentu tentang perekonomian.
Itu isu itu harus kita buat kepada masyarakat supaya dia bisa mengalokasikan. Nah, yang ketiga tentang kesehatan. Ayo kita mari bergabung yang tentunya yang ada sama kami di STMK karena ada target-target sendiri nanti Mas. Saya kepingin saya punya rumah sakit sendiri secara pribadi. Amin. Dan namanya juga udah saya buat namanya Rumah Sakit Umat. Tapi bukan Partai Umat. Tentunya ini yang akan saya buat adalah rumah sakit untuk umat. Untuk umat. Ya, karena apa? Nanti akan banyak orang bersedekah di rumah sakit itu, dia mendapatkan pahalanya. Tentunya yang sakit itu diberikan obatannya, tidak bayar sama sekali. Itu harapan saya yang paling terbesar. Pesannya untuk masyarakat jangan ragu untuk bersedekah. Ya, karena bersedekah itu yakin dan percaya dari Al-Quran juga sudah dibuktikan ya. Sedekah itu sangat luar biasa. Keikhlasan kita dalam bersedekah itu kalau sudah hubungan dengan Allah atau hubungan abdu min Allah, tentunya ini menjadi sugesti terbesar. Sugesti terbesar Mas. Dan itu kita yakinin kan bahwasanya kita akan berpulang ke rahmatullah. Jadi untuk apa harta banyak-banyak? Benar. Ya, toh nantinya juga jadi rebutan, ya kan? Lebih bagus ya kalau kita saat ini menjadi anggota DPR, gunakan akal pikiranmu dan jabatanmu untuk menjadi yang terbaik. Sehingga bisa mendapatkan amal dan ibadahnya, sehingga sampai ke surga Jannatun Naim. Amin. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Irawan. Oke, Pak Irawan, terima kasih udah mampir di podcast. Nggak kapok Pak ya? Oh, insya Allah nggak kapok. Insya Allah ke depan kita bakal podcast lagi. Karena banyak pertanyaan ini Pak. Waduh, nggak cukup nih Mas. Nggak cukup waktunya, sampai pagi kita ini, ya kan? Jadi terima kasih sekali lagi Pak Irawan sudah mampir di Bacrit, ya kan? Jangan lupa di-share kawan-kawan juga, biar pada tahu inilah sosok anggota dewan yang potensial di Deli Serdang. Biasa. Terima kasih juga buat semuanya, Konawa semuanya yang udah mau nonton video ini, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke.